Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 20 Samarinda. Pada kali ini kita akan membahas bab 7 yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas bersama saya Ibu Sri Agustina. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. 2. Menelaah unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ketiga, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Keempat, menulis surat pribadi dan surat dinas. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan surat? Nah, yang kita bahas pada bab 7 adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, disebut surat menyurat, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal yang bisa ditulis pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenal dan memahami surat. 1. Surat pribadi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak menggunakan kod surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai atau non-formal. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Format surat bebas. Sedangkan surat dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terdapat kod surat dan nama instansi ataupun lembaga, memiliki nomor surat dan lampiran, adanya salam pembuka dan salam penutup, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi, dan adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Berikutnya menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, cara mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, membaca surat pribadi atau surat dinas dengan seksama. Yang kedua, memperhatikan struktur teksnya. Dan yang ketiga, mencatat inti isi surat pribadi atau surat dinas. Dan langkah-langkah menyimpulkan surat pribadi atau surat dinas. Yang pertama, membaca teks dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, perhatikan kata-kata kunci dan kalimat-kalimat utamanya dalam surat tersebut. Yang ketiga, catat kalimat-kalimat penting yang ada. 4. Susun catatan ringkas yang telah dibuat, kemudian jadikan sebuah kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Kemudian menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Yang ketiga, menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. 4. Menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Dan yang kelima, menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Berikut adalah penjelasan dari setiap unsur tersebut. Pembahasan yang pertama, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi pada umumnya terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Sistematikanya antara lain alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Sedangkan struktur surat dinas antara lain kepala
tanggal penulisan surat, nomor, lampiran dan perihal surat, alamat surat, penulisan salam, isi surat, nama pengirim, tembusan surat, dan inisial. Berikutnya, untuk membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas, silakan kalian perhatikan dengan seksama baik dari segi unsurnya antara surat pribadi dan surat dinas. Demikian juga dengan menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan, silakan diperhatikan dengan sama urutan unsur-unsur surat beserta dengan alasannya. Yang keempat, menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Terdapat unsur kebahasaan dalam surat pribadi yang harus diketahui, yaitu kata rujukan, kata berimbuhan, konjungsi atau kata penghubung, kelompok kata atau frasa, kata kerja atau verba, kata keterangan waktu dan tempat, kata baku dan tidak baku, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang kelima, menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Berikut langkah-langkah menganalisis kesalahan dalam penulisan surat. Yang pertama, mengumpulkan dan mengamati data surat. Kedua, mengidentifikasi kesalahan pada surat. Kemudian, menjelaskan dan menguraikan kesalahan. Berikutnya, mengklasifikasikan kesalahan dan mengevaluasi dan membetulkan kesalahan surat. Dan pembahasan terakhir adalah menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Silakan kalian perhatikan dari 3 macam penjelasan yang ada di layar ini. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, setelah kita membahas pada bab 7 tadi, sekarang giliran kalian menjawab tugas, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Selamat mengerjakan.